baik mempersingkat waktu. Tadi saya mau bagi duit sebenarnya. Ya, cuman saya ngelihat papan tulis lu hapus semua jadi males ah. Saya kantongin lagi udah. Ini udah saya siapin tuh, nih. Ngerti? Kan pelajaran belum selesai. Lah kenapa dihapus semua? Ngerti gak? Nah, ini kan pelanggaran udah dibilangin kalau yang masih ada kaitannya jangan dihapus. Saya udah berkali-kali diingetin. Lu jangan sok tahu, Mat. Jangan ngatur lu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal fathatu kan ini masih bahasan itu kan. Kok dihapus gitu loh. Wa amal fathatu baca luar dulu. Wa amal fathatu dan adapun bermula fathah. Fatakunu maka itu jadi apa fathah. Jadi itu alamatan sebagai tanda. Lil khafdi bagi i'rab khafat. Ada ladzi la yansarifu wa huwa langsung wa huwa dan bermula apa namanya isim ghairu munsharif wa huwa bermula ma la yansarifu fil ismil ladzi atau alladzi la yansarifu. Ismun itu isim. Ismun itu isim. Oh, kullusmin ya. Kullusmin, nah gitu. Kullusmin ini agak pembahasannya agak serius. Kaitannya isim ghairu munsharif. Jadi ya nanti tolong diperhatikan betul-betul supaya memahami isim ghairu munsharif satu paket langsung tuntas. Maksudnya tuntas, paham. Kullusmin itu setiap isim. Asbaha nih, aska nih. Buat aska aja deh, goceng nih. Udah janji lu tadi. Asbaha yang menyerupai apa kulusmin. Udah cepetan. Nih, goceng. Apa Aldo lu mau? Nih. Nah, tadi mau saya kasih semua. Ya, lu hapus males gua. Kurang aja lu. Asbaha yang menyerupai apa kulusmin. Al-fi'la pada fi'il. Fi'illataini di dalam dua ilat. Fi'illataini di dalam dua ilat. Dua ilat itu dua alasan. Far'iyataini yang cabang keduanya. Far'iyataini yang bangsa. Nah, biar lengkap. Far'iyataini yang bangsa cabang keduanya. Sifatnya illataini far'iyataini tarji'u yang kembali apa ihdahuma salah satunya illataini ilal lafzi kepada lafad wal ukhra dan kembali apa yang lain yang satunya wal ukhra dan kembali apa yang lain ilal makna kepada makna. Ka Ahmada seperti lafaz Ahmad, maknanya Ahmad ya orang yang namanya Ahmad. Ahmad itu, nah tadi udah saya tulis pembandingnya adalah Zaidun kan gitu. Nah ini yang sebenarnya tadi itu masih ada kaitannya udah kalian hapus kan paling berapa menit, sejam kok belum kan, sejam lah taruh. Nah fa'innahu maka sesungguhnya Ahmad asbaha itu menyerupai apa Ahmad al-fi'la pada fi'il. Fi'illataini di dalam dua ilat. Far'iyataini yang bangsa cabang keduanya. Tarji'u yang kembali apa ihdahuma. Cepetan dikit ya. Apa ihdahuma biar selesai ini maksudnya. Ihdahuma salah satunya illataini ilal laf. Apa namanya tiba-tiba mati ya. Kita lanjutkan sekarang. Ini nggak tahu nih yang terjadi kendala apanya. Yang belum dari mana? Wadalika bermula itu
Farraji'atu ilal lafzi wa waznul fi'li warraji' ilal makna al alamiyah. Kan itu al alamiyah berarti nama. Kan Ahmad itu nama gitu kan. Wadzalika bermula itu maknawiyah. Belum masuk di saya, Mas. Udah enggak apa-apa. Wadzalika dan bermula itu alamiah li'annal makna karena li'annal fi'la karena sesungguhnya fi'il li'annal fi'la karena sesungguhnya fi'il fihi itu di dalam fi'il illatani bermula dua ilat far'iyatani yang cabang keduanya ihdahuma bermula salah satunya illatani. Huma itu kembalinya kepada illatani. Tarji'u itu kembali apa ihdahuma. Nanti saya jelaskan di papan tulis biar jelas. Ilal lafzi kepada lafaz. Wal ukhra dan yang lain ilal makna itu kepada makna. Fal illatu maka bermula illat alasan ar-raji'atu yang kembali ilal lafzi kepada lafaz istiqaquhu itu mustaknya lafaz ka doroba seperti lafaz doroba fi'il madhi ya. Ka doroba itu seperti doroba itu fi'il madhi. Muter lagi ya, Pak? Oh. Saya ada ini nih. Apa wifi-nya ada error. Fa innahu maka sesungguhnya doroba mustakun. Nah ini kita di mustakun itu mana asalnya mustak itu dari kata-kata sakko, pecah. Maksudnya pecah, keluar. Istakko itu keluar atau bersumber. Apa doroba? Enggak. Wal mustaku dan bermula mustak far'un mustak itu bersumber ya. Far'un itu cabang anil mustaqi minhu dari lafaz yang dikeluarkan apa minhu dari al. Nanti tenang aja dijelaskan, ini kalau nggak dijelaskan nggak paham kalian. Wal illatu dan bermula illat ar-raji'atu yang kembali ilal makna kepada makna. Iya ya illat ar-raji'ah ilal makna. Ihtiyajuhu itu butuhnya lafaz, butuhnya fi'il, ilal fi'il aja gampangnya kalau nisbatnya di sini. Ilal fa'ili kepada fa'il. Wa idza wujida, itu dikit lagi baru sudah dijelaskan. Wa idza wujida dan apabila dijumpai fil ismi di dalam isim apa hatanil illatani ini dua ilat. Hatanil illatani apa ini dua ilat. Faqat asbaha maka betul-betul menyerupai apa isim al fi'la pada fi'il. Fayumna'u maka dicegah apa isim minas sorfi dari sorof atau tanwin. Betul kemana nih? Enggak ada. Mana? Wah, ngumpet ya. Jadi perhatikan. Ini agak jelimet tapi kalau kalian paham enak. Ini yang lo hapus tadi. Fathah sebagai tanda alamat qofat ada pada isim ghairu munsharif. Kalau nggak lu hapus kan enak. Ini yang di sini isim ghairu munsharif. Ini jelas nih. Ini yang bercanda mulu pul. Fathah sebagai tanda i'rab qofat ada pada isim ghairu munsharif. Nah, timbul pertanyaan, apa itu isim ghairu munsharif? Perhatikan. Wa huwa kullu ismin asbahal fi'la fi illataini. Saya ulangi. Isim ghairu munsharif adalah isim yang menyerupai fi'il
serupa dalam dua alasan. Isim tapi serupa fi'il. Kalau fi'il butuh fa'il apa enggak? Fi'il butuh fa'il. Kenapa ngomong sih? Fi'il butuh fa'il. Nah ini isim, maka isim menyerupai fi'il. Dia ini mempunyai dua elat. Dua elat itu cabang, far'iyatani. Tarji'u ihdahuma ilal lafzi wal ukhra ilal makna. Yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada makna. Diperhatikan, ini masalah agak jelimet, kalian yang baru belum tentu paham. Ini contohnya Ahmad. Biar ntar nggak ganggu yang lainnya. Kalau HP nggak hang, saya selesaikan. Ahmadu atau kadang-kadang dibaca Ahmada. Nah ini nggak boleh ditanwini, namanya ghairu munsharif. Ghairu itu tidak, gitu loh. Dulu diri aja, ngapain sih turun naik. Ahmad ini nggak boleh kalian tanwani Ahmadun, jelas. Dia termasuk namanya ghairu munsharif. Maka tadi kan udah saya terangkan, ada di sini Zaidun, pakai lu hapus. Kalau Zaidun ditanwini, tapi kalau Ahmad nggak boleh. Kenapa isim bisa seperti itu? Karena dia menyerupai fi'il. Itu garis bawahi. Menyerupai fi'il, biasanya isim yang menyerupai fi'il, dalam arti isim ghairu munsharif, itu mempunyai dua ilat. Yang ilat itu adalah cabang. Yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada makna. Nisbatnya Ahmad ini menyerupai kepada fi'il. Yang mencegah munsharif nanti itu dua ilat, ya. Yang pertama adalah alamiah. Alamiah ini nama. Alamiah. Yang kedua Ahmad itu adalah ngikuti wazan fi'il. Maksudnya wazan fi'il, lafaz Ahmada itu sama dengan wazan af'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami nih. Nama, ya. Ini saya ulangi, itu nanti penjabarannya panjang. Isim ghairu munsharif ada 11 semuanya, walaupun sentralnya ada 9. Nama ini kan dua ilat. Ma fihi illatani. Itu dalam kalimat lafaz Ahmad ini ada dua ilat. Dua ilat. Maka Ahmad sampai disebut isim ghairu munsharif. Ilat yang pertama alamiah. Alamiah ini nama. Nama itu sama dengan makna. Ya namanya orang, ya nama itu kan satu makna kan. Orang dikasih nama Ahmad. Nah itu ya orang yang jogrok kayak sosoknya seperti itu dikasih nama. Nah yang satu kepada lafaz yaitu wazan fi'il. Wazan fi'il ini satu ilat dari dua ilat. Ini kan dua ilat. Nah yang satu ilat namanya alamiah, yang satu ilat lagi namanya wazan fi'il. Alamiah atau nama kembalinya kepada makna, wazan fi'il kembalinya kepada lafaz. Maka Ahmad itu termasuk, umpamanya contoh yang lain. Kan ada orang bahkan khalifah itu namanya Yazid. Ada orang namanya Yazid. Yazid ini juga nama orang. Wazan fi'il orang dari kata-kata zada yazidu. Ini juga ghairu munsharif. Walaupun ibaratnya i'rabnya rafa, nasab, khofat. Maka khofat ini. Nanti khofatnya tandanya dia bukan kasroh tapi fathah. Yazid ini nggak boleh tanwini.
Atau mungkin ada orang namanya yadribu, umpamanya. Atau ada orang namanya doroba, itu juga nggak boleh ditanwini. Itu bisa dipahami nih. Ini namanya, ini sebagai contoh ya. Nanti ada 9 pada pembahasan berikutnya. Ahmad, saya ulangi, itu disebut dengan isim ghairu munsharif karena dia menyerupai kepada fi'il. Dan isim disebut ghairu munsharif, dia harus mempunyai 2 ilat. Satu ilat namanya kalau nisbatnya di sini alamiah yang kembali kepada makna. Salah satunya adalah alamiah. Nanti pembandingnya ada wasfiyah. Nah yang kedua, nisbatnya Ahmad yang mencegah tanwin, dia adalah wazan fi'il. Ini sekilas info dulu yang berkenaan dengan isim ghairu munsharif. Begitu loh. Udah segini dulu, paham nih? Nah, terus isim ghairu munsharif itu banyak. Summa lam, nah ini baru membahas isim ghairu munsharif. Summa lam, kemudian ketahuilah siapa kamu. Summa lam, kemudian ketahuilah siapa kamu. Anna mawadi as-sarfi, pada sesungguhnya tempat-tempat mawani as-sarfi ya, bukan mawadi. Anna mawani as-sarfi, pada sesungguhnya pencegah tanwin. Maka itulah namanya ghairu munsharif. Namanya ghair itu kan sama dengan mane, ada penghalang. Mane itu kalau dijamakkan mawane. Tis'atun itu ada 9. Jamaah yang mengumpulkan ha pada 9. Siapa ba'duhum, sebagian ulama, biqaulihi, dengan ucapannya ba'dihim, biqaulihi, dengan ucapannya ba'dihim, ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Nah itu apa namanya, nadhom yang berkenaan dengan isim ghairu munsharif. Saya ulangi, harokatnya benar, dan ini kalau bisa tolong dihafalin supaya kalian hafal ini nadhom, itu mempermudah mengingat-ingat isim ghairu munsharif. Saya ulangi ya, ijma' wazin adilan anis bima rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' kalau makna asalnya, kalau enggak nanti gini dah, kalian tulis di buku tulis ya, disalin. Karena kalau dikumpulkan ya ijma', kumpulkanlah siapa kamu. Nah itulah yang disebut dengan sigat muntahal jumu'. Ijma', kumpullah siapa kamu. Kamu berkumpul, ini kalau diterjemahkan bebas, kamu bergabung, berinteraksi, gaul dengan orang lain, dengan manusia. Jangan hidup itu menyendiri. Tapi dalam dalam bergabung wazin, timbang-timbang. Nah, itu nanti wazan fi'il jadinya. Adilan, hale orang yang adil. Kita ngumpul dengan orang lain, kita takar-takar, timbang-timbang ya. Kalau teman itu salah ya harus kita menilai, penilaian itu dengan objektif. Nah itu maksudnya adilan. Nah itu nanti kalau wazin, saya ulangi, ijma' itu menjadi nanti sigat muntahal jumu'. Ini isim ghairu munsharif. Ini udah masuk ke tempat-tempat atau nama-nama daripada isim ghairu munsharif. Sigat muntahal jumu' itu ijma'. Nanti saya tulis, papan tulis lah. Wazin berarti wazan fi'il. Adilan itu namanya adil atau udil. Gubahan atau pindahan. Anis itu gambaran daripada
alif taknis atau taknis lah, bukan hanya alif. Karena taknis itu ada dua, ada alif pakai tak. Anis dan taknis, muannas. Bima'rifatin. Nah ini bima'rifatin itu adalah bentuk daripada, nah ini alamiah. Maksudnya ma'rifatin. Maksudnya ma'rifatin adalah alamiah atau nama. Anis bima'rifatin. Yang berikutnya berarti udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6 raqib. Nah itu namanya nanti disebut dengan tarkib masjid. Susunlah siapa kamu. Wazid yang ketujuh ziyadah alif nun. Dan tambahkanlah siapa kamu ujmatan ajam. Ke-8 wal wasfu fal wasfu. Nah, maka bermula wasof itu wasfiyah. Kot kamula itu betul-betul telah sempurna apa wasfu. Ini saya tulis. Ya diapalin termasuk anak-anak baru ya, Maulana Haikal ya, termasuk Pul Saipul Ibrahim, bapak lu namanya Saipul lah, diapalin. Kalau perlu jangan dihapus dulu ini. Ngapus itu jangan nafsu, lihat pembahasannya. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula Wah ini yang orang gede ini kecil ya, udah biarin dah. Ijma' sangarokatin aja biar enak. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Nah ijma' ini gambaran dari nomor 1 ya, gambaran daripada sigot muntahal jumuk. Yang kedua wazin. Saya tulis di sini bawahnya biar enak. Ntar tinggal kalian nyamain kan. Wazin berarti wazan fi'il. Yang ketiga adilan. Adilan itu maksudnya adlun, adl. Yang keempat anis. Anis maksudnya taknis. Taknis ini ada 2, ada alif, ada ta. Yang kelima bima'rifatin, itu maksudnya adalah alamiah. Ini nanti dirubah ulang. Alamiah taknis. Yang keenam, nah yang keenam nih rakib. Ini 7, 8, 9. Udah. Yang keenam tarkib masjid, susunan campuran. Yang ketujuh wazid ziyadah alif nun. Tahu kelar apa enggak nih? Yang ke-8 ajam, ujmah atau ajam. Ya sama baik, ujmah kayak ajam. 9 adalah wasfiyah. Nah ini kudu hafal. Yang 8 tadi, yang 9. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamu. Coba ayo bareng-bareng. Ijma' wazin adilan
anis bima fal wasfu qad kamula. Jadi isim ghairu munsharif itu jumlahnya ada 9. Globalnya begitu. Tapi itu semuanya nanti harus memenuhi syarat. Tuh. Apa itu syaratnya? Nah macam-macam. Fal alamiyatu ini kalau saya gas, udah biarinlah ya. Ini kan malam ini nggak tahlil. Nanti ini masing-masing nanti membutuhkan. Udah gini, kalau kalian mau tulis nih. Udah mah gak usah diri lu. Ini kalau mau tulis ya. Nanti ada ketentuannya. Maka di situ masih berlanjut. Fal alamiyatu, maka bermula alamiah. Alamiah itu maksudnya nama, ya. Nah itu maksudnya kalau dalam syair itu disebut dengan ma'rifatin. Fal alamiyatu maka bermula alamiah. Alamiah itu maknanya nama. Tamna'u itu mencegah apa alamiah? Maksudnya mencegah apa? Mencegah apa? Mencegah tanwin, jangan nggak paham. Mencegah maksudnya mencegah tanwin. Ma'asit tatin beserta 6 pasang. Yaitu ma'a waznil fi'li beserta wazan fi'il. Ka Ahmada seperti Ahmad, orang namanya Ahmad. Wa yaskuro dan yaskur, itu nama orang. Yaskur bukan fi'il mudhari. Nama orang tapi dari fi'il mudhari. Wa yazida dan yazid. Itu yang pertama. Yang kedua, wah ini ada yang nabun ya. Gimana sih nabun? Wa yazida dan yazid. Ya udah tadi ya. Wa ma'at ta'nisi al-lafzi, dan beserta taknis lafzi muannas tapi yang bangsa lafat. Kama taknis itu apa? Muannas, lafzi apa? Lafat. Muannas tapi lafzi ya lafat. Katol kama sebagaimana taknis fi tolhata yang ada pada tolhah. Tolhah itu laki-laki apa perempuan? Hamzah itu laki-laki apa perempuan? Hamzah laki-laki apa perempuan? Mana ada orang perempuan namanya Hamzah? Maisarah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maisarah itu adalah kalau di Arab namanya laki-laki. Di Indonesia aja salah kaprah. Maisarah dibuat nama perempuan. Paham gak maksudnya? Lu punya nama jangan, lu punya anak perempuan lu kan, nah, ya enggak, itu nama laki-laki, sama aja dengan Tolhah, sama aja dengan Hamzah. Lu jelas? Lah, itu Pak Maisarah, Musdalifah, itu sebenarnya bukan nama orang, di Indonesia aja dibuat nama orang. Musdalifah itu nama tempat, ngerti gak? Seperti Mekah, Madinah itu loh. Di Indonesia dibuat nama udah bagian emang apa? Ya orang udah terlanjur. Nah Tolhah itu muannas, tapi muannas lafzi, lafadznya doang. Wal awil maknawi atau yang bangsa maknawi. Ka Zainaba seperti Zainab. Zainab itu ada taknya apa enggak? Ada taknya apa enggak? Hindun ada taknya apa enggak? Hindun itu mudzakkar apa muannas? Muannas. Itu namanya muannas tapi maknawi. Da'dun ya Hindun, da'dun tuh. Itu diantaranya nggak ada ininya. Auhuma. Nah, atau lafzi wal maknawi. Ma'an hale bersama-sama. Ai musakhibaini. Itu maksudnya ma'an. Kafatimata wa Aisyata. Ini aduh bau banget asap. Seperti Fatimah, ya Fatimah emang orangnya perempuan, betul. Kebetulan dalam lafadznya juga ada tak nisa. Ini namanya muannas lafzi ya, muannas maknawi juga iya tuh gitu. Nanti ditulis biar paham.
maka fotokopian yang kalian punya itu, nah ini yang jadwal itu, nanti membantu itu. Wa ma'al ujmati dan bersama ujmah. Ujmah itu non Arab, ajam. Ka Ibrahima wa Ismaila. Ibrahim itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu namanya Ismail juga sama. Bukan nama bahasa Arab, bukan. Hampir semua nama nabi termasuk nama-nama malaikat itu bukan, sebagian besar bukan bahasa Arab. Adam, Idris, Nuh bahasa Arab lah. Hud bahasa Arab, Soleh bahasa Arab, Ismail, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, Yakub, Zakaria, Yahya, Ilyas. Pokoknya selain nama Muhammad, Hud, Soleh, Nuh, Syuaib, itu cuman 5 ini yang munsorib. Selebihnya Adam ghairu munsorib, Idris ghairu munsorib. Itu ajamiyah, non Arab, begitu loh. Itu yang dimaksud. Wa ma'a ziyadatil alifi wan nuni, dan bersama ziyadah alif nun. Ntar saya jelaskan lah di papan tulis. Ka Utsmana, seperti Utsman termasuk Affan. Umpamanya ada orang namanya Bakron, termasuk ghairu munsorib. Wa ma tarkib, dan beserta tarkib masji, kalian tulis tambahin itu. Dan beserta tarkib masji, tarkib campuran. Ka ba'la bakka, seperti ba'la bakka. Wa ma'al adli at-takdiri, dan seperti adil itu gubahan, at-takdiri yang bangsa takdir kira-kira. Ka Umaro, seperti Umar. Udah segitu dulu dah. Nih perhatikan. Ini saya hapus saja biar enak, konsentrasinya nggak terganggu. Diperhatikan ya, ini supaya kalian paham, nggak ngulang-ngulang. Ini tadi disebutkan bahwasanya isim ghairu munsorib semuanya itu ada 9. Ini dalam syair. Cuman diambil intinya ada di sini. Nih. Yang pertama ini panda besar. Alamiah itu gampangannya nama. Name. Ngalamiyah. Itu bisa mencegah tanwin plus 1 apa tadi, wazan fi'il, biar urut sama di situ. Terusnya apa tadi? Ngomongin apa dul? Wa ma'a ziyadatil alifi wan nun. Lu bacain biar enak. Nomor 2 ziyadah alif nun. Yang ketiga salah satu yang kencang siapa? Ta'nis. Wazan fi'il. Yang keempat disuruh membacain begitu aja pada krembut sih lu. Biar urut maksud saya, masa mah apal, cuman biar susunannya urut lu mutolaah. Tarkib masji. Suruh bacain begini aja pada nggak pokro lu. Adil. Dan yang keenam adalah apa? Ujma yang belum, ini ada yang kelewat ya. Udah biarin dah. Ajam, udah gitu aja. Udah perhatikan. Nggak boleh meleng. Meleng ya nggak paham. Nama itu bisa mencegah tanwin. Nggak semuanya nama. Ada nama-nama tertentu. Buktinya Zaidun ditanwini, Muhammadun ditanwini, Mansurun ditanwini, kan gitu. Tapi ada nama-nama yang tidak boleh ditanwini apabila gandeng plus 6 ini.
Salah satu dari 6 ini. Nggak mungkin 6-6-nya lah. 6-6-nya bagaimana tuh panjang banget. Ahmad, Usman, Tolkah, Ba'la. Wah, panjang banget. Alamiah gandeng plus salah satu ini. Yang pertama wazan fi. Maksudnya wazan fi'il itu bagaimana? Nah ini perhatikan. Ada orang namanya Ahmad. Ya. Ini kan dua ini asap ini loh. Kalau dibuka udah. Ahmad ini satu kembali kepada nama ini sentral. Gak bisa diganggu gugat. Nah, wazan fi'il Ahmad ini ngikuti wazan ala. Gitu loh. Seperti contoh tadi, ada orang namanya Yaskur. Ada orang namanya Yazid. Umpamanya ada orang namanya Yadribu. Jelas gak? Nah ini kesemuanya ini nama. Tapi kalau nama Yaskur kan kurang tenar. Yang tenar itu kan Ahmad sama Yazid. Yazidu, Yazida. Tuh iya kan? Nah, ini termasuk isim ghairu munsharif. Nah, yang namanya ghairu munsharif itu tidak menerima tanwin. Pasti timbul pertanyaan, manek munsharifnya apa? Yang mencegah lafadz Ahmad itu enggak ditanwini itu apa? Ada dua alasan. Pertama namanya alamiyah. Yang kedua wazan fi'il. Jelas? Jelas nih? Yang kedua ziyadah alif nun. Ada nama, tapi nama tadi terdapat tambahan alif dan nun. Contohnya Utsman. Utsman. Utsmanu. Umpamanya bin Affan ibnu, ya, Utsmanu ibnu Affana, maka ini selalu Affana. Affan juga termasuk. Affan. Ini kan ada tambahan alif nun. Ada orang lagi namanya umpamanya Bakron. Bakronu. Kalau orang Jawa namanya Bakran. Pak Bakran. Jelas ya? Ya umpamanya. Ini Utsman nggak boleh ditanwini. Affan juga nggak boleh ditanwini. Nah yang ketiga taknis. Nah ini perhatikan. Taknis terbagi 3. Ini biar nggak ganggu ini. Saya baginya di sini ya. Taknis lafzi. Berisik banget. Ya kenceng banget. Udah banget kuping. Contohnya Tolha, Hamzah. Termasuk dalam sahabat Nabi itu Hurairah, Usamah, Maisarah. Itu kan nama laki-laki. Walaupun ada taknis. Nah, maka di sini namanya taknis tapi lafzi. Jelas ya? Termasuk Maisarah di Indonesia aja Maisarah itu nama laki-laki, nama perempuan. Kalau di Arab lah nama laki-laki. Gitu loh. Jelas ya? Oke. Yang kedua taknis tapi maknawi. Maknanya maknawiyun. Contohnya Zainab. Zainab ini ada taknya enggak? Alifnya ada enggak alif taknis? Enggak ada. Maka Zainab nama perempuan, maka dibuat nama itu sendiri adalah alamiah, maknawi, taknis tapi secara makna. Ini ada syaratnya, kemarin sudah dibahas dalam kitab Mutammimah. Namanya dia harus lebih dari 3 huruf atau 3 huruf tapi huruf tengahnya di harokatin seperti Sakor, nama neraka. Maka Hindun itu ditanwini,
Da'dun ditanwini. Karena huruf tengahnya dibaca sukun. Ini ada, udahlah. Ini mah enggak saya gas, takut enggak paham kalian. Mungkin kalau yang bangsa Yasin, Jana, Khotimah kudu harus paham. Pekeng harus kudu paham. Nah yang ketiga, taknis tapi lafzi plus nawi. Ini bareng-bareng sekaligus. Contohnya nama orang Fatimah, nama orang Aisyah, nama orang namanya Asiyah. Ya memang Fatimah ya perempuan, Aisyah ya perempuan, Asiyah juga perempuan. Nah ini taknya ada. Atau contoh yang lain, Fatma. Loh, nama orang Fatma. Ini alif itu termasuk muannas. Bukan alif itu hanya semata-mata pakai taknis itu semata-mata pakai tak, enggak. Oh, jelas ya. Anak saya kok muannas. Aliyah, Jannah kok sama. Siapa lagi perempuan yang ada? Nur Saidah. Nur Markona. Ya umpamanya. Ya. Oke jelas ya, bisa dipahami ya. Belum selesai kok diri mat. Lu main duduk aja lu. Ini yang keempat, tarkib masjid. Tarkib, perhatikan. Tarkib itu susunan. Masjidun. Ini tulisan yang hati-hati. Itu campuran. Susunan campuran. Kalau contoh di Arab biasanya Hadramaut. Atau Baka. Kalau di Indonesia lebih banyak. Kampung kita Rawa Baga. Rawa Bego. Rawa Bogo, Rawa Bacang, Rawa Lele, Rawa Rontek. Rawa Rontek. Sulawesi, Gorontalo, Sumatera, Jayakarta. Ngerti? Banyak sekali kalau di kita. Jati Mekar, Jati AC, Jati Luhur, Jati Makmur. Ya, Pangkalan Jati. Ada Pangkalan Jati. Sono dekat Jati Waringin. Nah, termasuk tadi Jati Waringin, Jati Cempaka. Jati apa? Jati Warna, Jati Keramat. Nah, itu adalah nama-nama yang terdiri dari susunan. Nah, itu termasuk isim ghairu munsharif. Gitu loh. Itu maksudnya masjid. Yang kelima, adl. Nama plus gubahan. Contohnya Umar. Umaru. Ini gubahan dari kata-kata amirun. Zuhal. Itu gubahan dari zakhil. Nah ini amirun. Nah, ini adil namanya. Buat nama. Nah ajam ini non Arab. Baik nama orang, nama tempat. Ya ajam. Ajam itu apa? Selain Arab. Iran, Amerika, Indonesia. Semua selain Arab itu namanya buat nama. Itu isim ghairu munsharif. Umpamanya negara apa? Atau nama orang. Ya itulah umpamanya kan kalian baca tahiyat akhir kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu Ibrahima. Ini Ibrahima. Padahal ini kemasukan ala sayyi. Ini kan sayyidi. Pakai kasroh. Iya kan? Tapi di sini Ibrahim, Ismail, Ishak, semua nama nabi itu adalah ghairu munsharif, ya kecuali tadi 5 nama nabi. Muhammad, Nuh, Hud, Soleh, Su'aib, termasuk Dzulkifli. Dzulkifli kan gelar. Udah segitu dulu dah. Ini kalau saya gas takut
Situ panas, sebenarnya tinggal dikit lagi. Wasfiyah. Besok hari apa? Ya udah sekarang kan udah nggak ada ini, nggak ada ngajiin. Kalau emang ini, termasuk subuh itu kan kemarin saya kasihan mau ngaji. Ntar lu ngaji kan pada ngajiin sampai pagi-pagi. Lah iya kan? Ntar saya gas, saya kelenger. Lah iya kan? Mungkin besok kita udah mulai normal ini. Ya nggak tahu besok tak tahu ada yang mati lagi tetangga kita nggak tahu. Masa tetangga mati kita nggak tahlil kan nggak enak juga. Apa siapa yang mau mati? Apa siapa yang mau daftar duluan? Nggak ada. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.